Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 Lingkup Kabupaten Kota BPSDM Kalimantan Selatan. Angkatan 13 kelompok 4. Anggota kelompok kami yaitu Sri Aryani, Rizal Fuadi, Abdul Qadir, Hasanuddin Amin, dan Astika Fatma. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dengan tema biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif di zaman sekarang. Sebelumnya, mari kita ketahui tentang nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Nah, dalam video ini kami memilih Mbak Nana atau Najwa Shihab sebagai tokoh milenial nasionalis dan inspiratif. Berikut adalah biodata dari Mbak Nana. Najwa Shihab lahir di Ujung Pandang 16 September 1977. Beliau adalah seorang pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia yang berketurunan Bugis dan Arab. Ia pernah menjadi jangkar berita dalam program berita primetime Metro Hari Ini, Suara Anda, dan program gelar wicara Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraisy Shihab yang merupakan Menteri Agama Republik Indonesia di era Kabinet Pembangunan 7 dan keponakan dari politikus Alwi Shihab. Mbak Nana menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf pada tahun 1997 dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Izzat Assegaf. Kesuksesan Mbak Nana saat ini tentu tidak pernah lepas dari peran orang tuanya, yaitu khususnya ayah beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Beliau adalah ulama tafsir yang terkenal di Indonesia. Beliau dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Kabupaten Sidenrang, Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy Bugis yang merupakan keturunan asli Nabi Muhammad SAW dari marga Shihab yang terpelajar. Orang tua dari ayah Mbak Nana, yaitu kakeknya Mbak Nana, juga adalah seorang yang gitu luar biasa. Nama beliau adalah Kiai Abdurrahman Shihab. Beliau seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Kiai Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat di Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam pendidikan terbukti dari usahanya membina 2 perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Kemudian sedikit tentang profil pendidikan Mbak Nana. Yang pertama, masa kecil beliau di TK Al-Quran Makassar. Kemudian Mbak Nana mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Al-Ikhlas di wilayah Jakarta Selatan. Selepas SMP, Najwa Shihab masuk ke SMA Negeri 6 Jakarta Selatan. Ketika di sekolah menengah atas, Najwa Shihab terpilih sebagai siswa yang berangkat ke Amerika selama 1 tahun dalam program bernama AFS yang dikelola oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Kemudian ketika memasuki perguruan tinggi, Najwa Shihab kuliah di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan ilmu hukum dan menjadi alumni pada tahun 2000. Kendati lulus sebagai sarjana hukum, Najwa Shihab lebih memilih terjun di dunia jurnalistik ketimbang seorang pengacara. Kemudian di tahun 2008 lalu, Najwa Shihab terus memperdalam ilmunya dengan mengambil konsentrasi hukum media di Melbourne Law School, Australia, di mana dia meraih full scholarship for Australian Leadership Awards. Meskipun lulusan ilmu hukum, Najwa Shihab lebih tertarik pada dunia jurnalistik. Lanjut ke karirnya Mbak Nana atau Najwa Shihab, pada tahun 2000 sampai 2017 kerja sebagai wartawan di Metro TV. Pada tahun 2009 sampai 2017 karir di pembawa acara Mata Najwa. Dan 2017 itu pula ia menjadi wakil Pemret Metro TV.
Nah, di bulan Agustus 2017 melalui episode catatan tanpa titik, ia secara resmi mengundurkan diri dari Metro TV yang telah membesarkan namanya. Pada tahun 2018 setelah berkecimpung menjadi jurnalis selama 9 tahun, Najwa Shihab mendirikan Narasi, sebuah perusahaan berita dan media omni-channel yang menciptakan dan mengelola beberapa jenis konten. Baik, kita lanjut ke penghargaan yang diraih. Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda kawasan itu, yaitu Desember 2004. Nah, pada tahun 2006, ia terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award. Pada tahun 2007, pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Terbukti selain kembali masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award, ia juga masuk nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Award. Dan pada tahun 2011 itu juga ia mendapatkan penghargaan Young Global Leader of World Economic Forum. Kemudian kita masuk ke acara beliau, yaitu Mata Najwa. Mata Najwa dipandu oleh Najwa Shihab yang dikenal kritis dan tajam dalam mengupas fenomena yang tengah jadi perbincangan publik. Seperti nampak dalam judul acaranya, acara ini mengusung wawancara Mbak Nana dengan tokoh terkenal sehingga memungkinkan penonton untuk melihat kisahnya dari mata Najwa. Hingga saat ini, acara Mata Najwa menjadi salah satu acara bincang-bincang yang paling dinanti para pemirsa televisi. Program andalan tersebut meraih penghargaan dari ajang Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Awards. Mata Najwa diganjar dengan penghargaan sebagai program terbaik di tahun 2013 dan 2014. Pertanyaan-pertanyaan tajam yang dilontarkan Mbak Nana ke narasumber menjadi kunci menariknya acara bincang-bincang ini. Apalagi bintang tamu yang dihadirkan bukan orang sembarangan. Hampir sebagian besarnya adalah para elit politik, tokoh di bidangnya masing-masing. Bahkan presiden, wakil presiden pun bersedia hadir di acara beliau. Melihat suksesnya acara Mata Najwa, tentunya tidak terlepas dari peran Mbak Nana selaku pembawa acaranya. Mbak Nana memang terkenal sebagai seorang pembawa acara yang bukan hanya berparas cantik, namun cerdas dan sangat kritis dalam membawakan acaranya. Kemudian kita masuk ke sikap-sikap nasionalisme Najwa Shihab. Yang pertama, religius. Beliau tumbuh di keluarga yang mengedepankan nilai-nilai agama. Disekolahkan di sekolah yang berbasis agama yaitu TK Al-Quran dan Madrasah Islamiyah. Kemudian beliau membuat program Shihab dan Shihab yang ia buat bersama sang ayah yaitu Quraisy Shihab yang berisi konten-konten Islami. Dan yang kedua, rasa kemanusiaan yang tinggi. Ketika beliau melakukan liputan langsung di Aceh, Mbak Nana sangat berempati dengan keadaan yang terjadi di sana. Ia nampak begitu emosional sehingga ia tak kuasa menahan air matanya di depan kamera. Ia turut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga korban yang terkena musibah tsunami. Dan yang ketiga, cinta tanah air. Dalam salah satu episode, Mata Najwa menyebutkan bahwa nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela fisik. Dan yang keempat, berjiwa sosial. Sebagai Duta Baca Indonesia, membumikan literasi informasi secara masif ke seluruh penjuru Nusantara sebagai peningkatan dan pemerataan literasi. Dan yang kelima, anti korupsi. Aktif secara konsisten menyuarakan dan mempromosikan anti korupsi seperti kritis terhadap kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Berani menyuarakan cacat secara prosedural proses revisi Undang-Undang KPK melalui puisi anti korupsinya, kritis terhadap kasus korupsi dana bansos COVID-19 dan sebagainya. ICW
atau Indonesia Corruption Watch menobatkan Najwa Shihab sebagai tokoh publik anti korupsi pada tahun 2017. Yang keenam, kerja keras, tidak pernah berhenti berkarya, seperti membuat buku catatan Najwa, membangun media sendiri yang bernama Narasi TV, dan sebagainya. Berintegritas, konsisten, dan berani menyuarakan kebenaran. Dan yang terakhir, pluralis, mempertahankan kemajemukan, menghargai dan menghormati segala macam bentuk perbedaan ras, agama, suku, atau golongan. Baik, selanjutnya ini adalah cuplikan pesan mata Najwa untuk guru, sekolah, dan dunia pendidikan Indonesia. Apa saja pesannya? Yaitu tugas guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut. Karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan. Ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan. Ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Nah, selanjutnya komitmen aktualisasi ASN didasarkan pada kisah tokoh Mbak Nana, yaitu yang pertama adalah tekun pada setiap hal yang dilakukan. Jika ditinjau dari karir Mbak Nana yang dimulai sejak tahun 2001 sampai sekarang dengan passionnya sebagai seorang jurnalis, terlihat jelas dari hal tersebut bahwasanya beliau ini benar-benar menekuni apa yang dia kerjakan. Maka dari hal ini sepatutnya kita menekuni hal apa saja yang kita lakukan dengan sebaik mungkin agar dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan usaha kita. Yang kedua yaitu bergeraklah dalam passion masing-masing. Najwa Shihab mengajarkan kita untuk menjadi sosok muda yang terus menggali jati diri hingga menemukannya dan hidup dalam perputaran passion masing-masing yang memang dikuasai. Tidak peduli passion yang kita kehendaki satu linear atau tidaknya dengan background pendidikan kita, yang terpenting kita menjalaninya sesuai kata hati dan bahagia. Yang ketiga adalah manfaatkan waktu muda untuk eksplor diri. Sejak semasa pendidikannya, Mbak Nana ini tergolong sebagai orang yang suka dan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas dirinya, seperti mengikuti organisasi atau komunitas yang bermanfaat. Yang keempat adalah tidak takut mencoba hal baru. Ketahuilah sahabat, tidak menutup kemungkinan bahwa passion tidak sesuai dengan latar belakang jurusan kita. Banyak teman-teman kita di luar sana yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan mereka. Ya, karena tidak potensi atau passion seseorang tidak dapat dijamin dari latar belakang pendidikannya. Mbak Nana sekarang menjadi seorang jurnalis yang pada awalnya tidak pernah sedikit pun terkira olehnya untuk menjadi seorang jurnalis. Tetapi ia berani mencoba dan mendalami ilmu jurnalis, sehingga hal tersebut benar-benar menjadi passionnya sampai sekarang. Yang kelima adalah dedikasi dan jagalah loyalitas terhadap apa yang dikerjakan. Tanamkanlah sikap loyal dan dedikasi yang tinggi terhadap setiap hal yang kita kerjakan. Fokuskan bahwa hal yang kita kerjakan akan dilakukan secara maksimal dan sebaik mungkin untuk diri kita sendiri. Seperti Mbak Nana yang tengah 17 tahun lamanya menjalani pekerjaannya, dia benar-benar berdedikasi dan menjaga loyalitas terhadap apa yang dikerjakan. Nah, demikian tadi penjabaran kami tentang kisah tokoh yang memiliki nilai nasionalisme.
Nah, demikianlah tugas kelompok kami yang kami buat tentang biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif seperti Mbak Najwa Shihab, didasarkan pada nilai-nilai dasar implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN yang diakhiri komitmen aktualisasi yang didasarkan oleh kisah Mbak Najwa Shihab tersebut. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.